أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'un tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa tunduk patuh turut terhadap ajakan dan ajarannya. Mudah-mudahan Allah karuniakan husnul khotimah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ketiga ya aya keneh nu saraung, aya batalkeun pamali tos maghrib mengedah bukanya. Alhamdulillah, hari ketiga kita masih diberikan kemampuan, kekuatan oleh Allah. Ada hal yang ingin diobrolkan atau dibahas pada kesempatan kali ini dalam surat Al-Baqarah dari ayat 183 sampai 187. Dari mulai kewajiban puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian Allah juga berbicara membahas tentang bagaimana kalau seandainya orang nggak bisa puasa. Itu di ayat lanjutannya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kemudian nanti Allah juga berfirman berbicara tentang bulan Ramadan di mana diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Kemudian di akhir Allah sebutkan uhilla lakum lailatas syiyamir rafatsu ila nisaikum. Boleh bagi kita, ini kalimat atau ayat uhilla lakum ini ayat berkenaan tentang dulu para sahabat masih bingung. Jadi puasa teh siang hungkul apa jeung malam, sehingga malam itu mereka nggak boleh melakukan hubungan suami istri. Maka mun urang mah cingket cewes sakitunya menang teu belah teu cenah. Sampai tidak ada yang melakukan itu sampai beberapa hari akhirnya mereka bertanya kepada Nabi, "Nabi boleh enggak?" Nabi sambil senyum, kemudian turun ayat itu, "Uhilla lakum lailatas syiyamir rafatsu ila nisaikum." Dibolehkan bagi kalian, tapi ingat ngan ukur peuting. Beudangna mah teu meunang. Ada hal yang menarik dari pemaparan atau pembahasan tentang puasa dari ayat 183 ini sampai 187. Di pertengahannya ada ayat yang seakan-akan tidak nyambung, tidak ada korelasi, tidak ada kaitan tentang puasa, yaitu ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau yang pertama 183 jelas ya tentang puasa, kewajibannya, kemudian lanjutannya sampai tadi wahilla lakum sampai kalimat wa antum ma'akifuna fil masajid, kalian beri'tikaf di masjid. Tapi ternyata ada ayat wa idza sa'alaka ibadi. Kalau ada yang bertanya kepada wahai Muhammad, anni tentang aku, tentang Allah, inni qarib, jawab bahwa aku dekat. Seakan-akan tidak ada kaitan antara ayat ini dengan ayat sebelumnya dan ayat setelahnya. Tapi kalau kita telisik, kemudian kita lihat pandangan dan pendapat-pendapat para ulama, subhanallah, ternyata ini justru memberikan keistimewaan tentang Ramadan. Bahwa Ramadan itu kemuliaannya, keistimewaannya dahsyat. Ada hadis Nabi, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ada hadis man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ada hadis man fattara shaiman. Ada hadis idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar. Banyak sekali keistimewaan, termasuk ayat ini istimewa. Kenapa? Karena ternyata ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, orang berdoa itu dilipat gandakan. Potensi diijabah doanya oleh Allah itu kemungkinan besar.
2 kali lipat sampai sekian kali lipat. Artinya apa? Potensi berdoa di bulan Ramadan itu berpotensi diijabah oleh Allah. Jadi kalau sekilas gitu ya, orang yang membaca tafsir ini kok dari syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran sampai ke ayat wa idza sa'alaka ibadi, kok tidak ada kaitan dengan Ramadan. Padahal justru di sini bahwa orang ketika puasa di bulan Ramadan itu potensi ketika dia berdoa itu diijabah oleh Allah. Cuman nanti kita bukakan ada kalimat wa idza sa'alaka ibadi. Ada ibadi, yang minta itu siapa? Apakah setiap orang yang minta langsung diijabah oleh Allah? Enggak juga ternyata. Ada kalau dalam kita beli sesuatu, kita beli HP, ada istilah syarat dan ketentuan berlaku. Jadi tidak setiap kita berdoa pasti diijabah, tidak juga. Ada syarat dan ketentuan. Pertama ada ibadi. Ibadi itu apa? Hamba-hamba. Ini yang harus digarisbawahi. Bahwa orang yang dekat potensi untuk diijabah oleh Allah, mereka adalah yang disebut hamba-hamba aku. Hambaku ini yang bagaimana? Ini yang berat. Apakah kita termasuk hamba Allah? Jadi kalau misalkan dalam ayat-ayat yang lain Allah selain sering sebutkan ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nasu. Ini langsung ibadi, berarti hamba-hambaku. Kalau kita ingin tahu hambanya Allah itu siapa, yang kemarin dalam khutbah Jumat itu disebutkan dalam surat Al-Furqan dari ayat 63 sampai 74, ada 12 kriteria. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yang pertama berjalan di muka bumi dalam kondisi rendah hati. Wa idza khatamahul jahiluna qalu salama, ketika diomongkan omongan yang jelek-jelek tidak membalas dengan kejelekan tapi membalas dengan kebaikan. Walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama, setiap pertengahan malam dia sujud berdiri, itulah salat malam. Walladzina yaquluna rabbana srif 'anna adzab jahannam, ya Allah, mereka orang-orang yang senantiasa berdoa, ya Allah jauhkan kami dari azab neraka. Yang keempat, yang kelima, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama, orang-orang yang senantiasa bersedekah, tapi bersedekahnya bukan enggak terlalu kegedean, enggak semuanya disedekahkan, tapi juga tidak kikir. Artinya apa? Wa kana baina dzalika qawama, pertengahan saja. Kemudian yang keenam, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, orang-orang yang tidak pernah menyekutukan Allah, tidak pernah menyembah kepada selain Allah, karena ia yakin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian yang selanjutnya, wala yaqtuluna nafsal lati harramallahu illa bil haq, tidak pernah membunuh. Wala yaznun, tidak pernah juga dia berzina. Bagaimana kalau orang yang pernah berzina? Kata Allah, yudha'af lahul azab yaumil qiyamah wa yakhlud fihi muhana, akan kekal di neraka. Lah, bagaimana kalau orang yang pernah dan dia tobat? Illa man taba wa amana wa amila sholiha. Kalau seandainya ia bertobat, kemudian melakukan amal soleh, maka zinanya dihapus oleh Allah. Ulaika yubadilullahu sayyi'atihim hasanat. Digantikan dosa-dosanya dengan apa? Dengan kebaikan. Kemudian apa? Walladzina la yashhaduna zur, tidak pernah memberikan kesaksian palsu. Kemudian apa lagi? Walladzina idza marru bil lagwi marru kirama, tidak pernah bersenda gurau yang menjadikan mati hati. Kemudian walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summa wa umyana, tidak pernah menutup telinga, menutup mata dari ayat-ayat Allah. Dan yang terakhir, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina. Itu 12 kriteria yang disebut hamba Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni, maka potensi untuk diijabah oleh Allah besar. Masalahnya, apakah cukup dengan itu? Lihat ayat lanjutannya. Ibadi anni fa inni qarib, bahwa Allah itu dekat. Arti qarib di sini apa? Artinya bahwa kita untuk meminta kepada Allah tidak perlu pakai wasilah, tidak perlu pakai perantara, karena Allah itu dekat. Aqrabu min hablil warid. Ketika kita wudu, amparkan sajadah, memohon kepada Allah, insya Allah inni qarib, aku dekat. Maka tidak perlu kita menggunakan ada sesajen gitu ya atau apapun, langsung ke Allah. Inni qarib. Maka langsung kalimatnya beda dengan astajibu dengan ujibu. Kalimatnya di sini Allah menggunakan ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengijabah, mengabulkan semua doa-doanya. Ada ketentuan syaratnya. Ini yang dua yang harus kita perhatikan. Kenapa kita sama sekali tidak pernah diijabah oleh Allah? Mungkin sering berkata seperti itu.
Mungkin yang dua ini yang belum pernah kita lakukan atau kita masih jauh. Inilah falyastajibu li wal yu'minu bi. Falyastajibu apa maksudnya? Hendaklah ia memenuhi apa yang menjadi perintah Allah. Ada orang yang gak pernah sholat, gak pernah puasa, pingin doa, katanya ada Allah terdekat, mana cik nggak doa, angger itu diijabat. Kenapa? Falyastajibunya ia hilangkan, ia tidak pernah melakukan atau memenuhi perintah Allah. Kemudian tidak pernah menjauhi larangannya, apapun yang dilarang dia lakukan, perintah ya jauhi. Maka ketika berdoa ya mungkin jauh, terhalang, ada sekat dengan Allahnya. Maka kalimat falyastajibuli yang nanti Allah sebutkan ujibu da'watad da'i idza da'an harus kita penuhi dulu falyastajibunya. Salatnya bagaimana, puasanya bagaimana, nutup auratnya bagaimana. Falyastajibu. Cukupkah di sana? Lihat ayat lanjutannya. Wal yu'minu bi. Ini agak janggal. Orang mengatakan ini kok janggal. Kalimat falyastajibu itu pasti orang beriman. Kenapa ada iman yang kedua? Maka para ulama menyebutkan kemungkinan iman di sini bukan iman dalam arti iman yang pertama, tapi iman apa? Keyakinan akan doa. Maksudnya apa? Ketika ia sudah melakukan apa yang diperintahkan Allah, kemudian ia berdoa. Dalam doanya ia yakin gak akan diijabah oleh Allah. Kenapa? Karena banyak orang yang gak yakin bahwa doanya akan diijabah. Contoh, ya Allah, abi teh hayang jadi menteri, tapi mual mungkinnya dah sana teh jauh gitu kan. Dari awal kita sudah nggak yakin. Ya Allah, saya teh hoyong jadi beunghar ya Allah, tapi samual mungkinnya da abi teh jelema nu miskin, bapak abi miskin, indung abi miskin, samual mungkin. Nah itu kalimat wal yu'minu bi, tidak ada keyakinan. Kenapa? Karena Allah dalam sebuah hadis qudsi menyatakan ana inda dhanni abdi bi, bahwa aku itu sesuai prasangka hambaku. Hambaku menyangka bahwa ia akan diijabah doanya, aku percepat ijabah doanya. Tapi kalau hambaku berdoa ia yakin tidak akan diijabah, demi Allah, Allah tidak akan mengijabah. Maka kalimat wal yu'minu bi ini yang harus kita tegaskan kembali, bahwa kita yakin yang akan mengijabah itu Allah. Posisi apapun kita, status apapun kita, kalau kita yakin bahwa Allah akan mengijabah setelah falyastajibu insyaallah. Maka teringat satu syair lagu Bimbo ya, aku dekat engkau dekat, aku jauh engkau jauh. Hati adalah cermin tempat pahala dan dosa berpadu. Artinya tergantung hati kita. Ketika hati kita jauh merasa bahwa Allah tidak mungkin, ya udah. Ketika kita mendekati Allah, maka dalam hadis qudsi yang lain, in atani abdi yamshi ataituhu harwalatan. Kalau ada hambaku berjalan mendekatiku, aku mendekatinya bukan hanya berjalan tapi berlari. Kalau hambaku mendekatinya dengan satu jengkal, aku dengan satu hasta terus. Gitu. Maka di sini di ayat ini sekali lagi mengajarkan kita tentang doa. Pertama, doa di bulan Ramadan potensi diijabahnya besar. Kemudian yang kedua, bahwa syarat ketentuan dalam doa itu harus kita penuhi. Yang tadi sebutkan ibadi, kalimat ibadi siapa mereka? Insya Allah mudah-mudahan kita juga termasuk hamba-hamba Allah yang Allah sebutkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Setelah itu maka apa yang disebutkan oleh Allah falyastajibu li wal yu'minu bi, hendaklah ia melakukan memenuhi apa yang menjadi syarat, ya, syarat di ijabahnya doa. Kemudian hendaklah ia yakin ketika berdoa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan memberikan sedikit pencerahan, dan mudah-mudahan Allah karuniakan kita kekuatan untuk senantiasa menyempurnakan penghambaan dan pengabdian kita kepada Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.